saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan yang tidak pernah kunjung habisnya dalam hidup kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita cuma buat Tuhan hari ini. Karena saya percaya dimanapun kita berada di rumah demi rumah, Tuhan akan bekerja melawat dan memimpin setiap kita dengan Roh Kudus-Nya yang selalu baru setiap pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita arahkan hati kita sepenuhnya buat Tuhan hari ini. Biar Tuhan yang ambil alih hidup kita dan biar kita memberikan hidup kita sepenuhnya hanya buat Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat perkenanan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami bawa hidup kami bawa hati kami sepenuhnya. Sebab kami rindu akan Engkau Tuhan. Sebab hati kami, jiwa kami haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Biarlah hari ini kami mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Biar Engkau bawa kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Untuk menikmati kasih-Mu, untuk menikmati bait-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu kami temukan pemulihan. Kami dapatkan kemenangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini kami akan mengalami Engkau ya Tuhan. Kami akan dibaharui lebih lagi oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Beracaralah Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Engkau baik, sungguh baik. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama katakan amin. Mari kita siapkan terus hati kita. Mari kita terus rasakan kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti
Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan hari ini. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami naikkan pujian bagimu, hanya untukmu Tuhan. Sebab Engkau yang layak Bapa, Engkau yang layak Yesus. Tiada yang sepertimu Tuhan. Engkau penyelamat kami, Engkau penghibur, menara kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan. Oh kami sembah Kau, kami puji namamu. Ya Rama, Ya Rama, Ya Rama, Shana Rama, Ya Rama, Ya Rama, Ya Rama, Ya Shana Rama, Ya Shana Mo, Ya Rama, Ya Shana Rama, Ya Rama, Ya Rama, Ya Shana Rama, Ya Rama. Oh Rama, Ya Shana Rama, Ya 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 Shana Rama, Ya Rama. Lawat setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Bapa, sebab kami merindukan-Mu lebih dari hari yang lalu. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, dan janganlah lupakan kebaikannya dalam hidup setiap kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Yes Lord. Syaralaba yaralaba 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 yaralaba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau dahsyat, Engkau luar biasa, Kau ajaib Tuhan. Tak terukur kasih-Mu dalam hidup kami, tak terukur Tuhan kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau terus memuji menyembah-Mu, kami mau terus bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab kami percaya sukacita-Mu melimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, sungguh baik, dan teramat baik dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang bersukacita bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semua Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa untuk kesempatan Tuhan hari ini, kalau kami kembali boleh bertemu Tuhan, beribadah kepadamu, dan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, beserta dengan perwakilan, beserta dengan keluarga besar mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau urapi mereka. Biarlah visi dan misi yang daripadamu Tuhan boleh Kau berikan buat mereka, untuk kepada kami Tuhan sebagai gembala anak-anak jemaat-jemaat yang di bawah pengembalaan beliau. Tuhan berkati Pak Niko beserta Pak Wakil, berkati sekali lagi Kau pakai menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga, dan untuk generasi Yeremia ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk gembala CK2 kami Ibu Lydia beserta dengan para wakil-wakil dan gembala yang ada di bawah CK2. Kau berkatilah biar kami juga dapat mengikuti visi misi dari gembala pembina kami. Kami semakin cinta mati-matian akan Tuhan. Berkati Tuhan semua dan cabang-cabang yang ada di CK2. Kami juga berdoa terkhusus untuk gereja kami GB Home Palem Galaksi dan gembala kami
Pak Iman Astopo bersama dengan Ibu Helen sebagai mentor kami, sebagai Bapak rohani, Ibu rohani bagi kami di gereja. Kau berkati beliau, berkati keluarganya, anaknya Debbie dan Aha beserta dengan cucunya Abigail. Kau berkati mereka di mana mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan gembala kami ini ke dalam tangan-Mu, biar tetap mereka dapat menjadi seorang pembimbing rohani dalam hidup kami Tuhan, sebagai jemaat-jemaat di bawahnya. Kau berkati semua Tuhan, jemaat kami yang ada di gereja GB Home Palam Galaksi ini. Kau berkati semuanya dimanapun kami berada selama masa pandemi ini, biar kami tetap taat dan setia beribadah dan melayani Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biarlah Tuhan bangsa ini dapat berjalan bersama Tuhan. Kau berkati para pemimpinnya, presiden, wakil presiden, hingga jajaran menteri semua sampai ke RT RW. Kau berkati semuanya Tuhan. Biar bangsa ini tetap dapat mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala keadaan dan kondisi seperti saat ini yang terjadi dalam pandemi COVID-19 dan juga krisis yang akan ada Tuhan. Damailah Indonesiaku, tetap damailah Indonesiaku. Biar bangsa ini tetap dapat bertahan kuat bersama Tuhan. Berkati semua jajaran-jajaran aparat-aparat negara yang bekerja terutama dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk mereka para pasien yang sudah terkena, Kau pulihkan, Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk semua para dokter, perawat yang bekerja di garis terdepan juga Tuhan, Kau berkati mereka, Kau tutup bungkusan kuasa darah Yesus. Biarlah pekerjaan mereka tidak sia-sia. Mereka bekerja dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh mereka melayani rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk sinode-sinode yang ada, terutama untuk GBI, untuk COG Tuhan, untuk WIA Tuhan, juga untuk semua gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar kami dapat bersehati, terutama di dunia ini Tuhan, gereja-gereja yang ada di dunia bersehati untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga Tuhan. Untuk di masa Pentakosta ketiga ini Tuhan, biar api Tuhan itu ada dimulai dari bangsa kami Tuhan ke dunia dan kembali ke Yerusalem. Tuhan, api Pentakosta ketiga ini biar boleh digenapi dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir menjamah semua bangsa demi bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan masa-masa ini Tuhan. Biarlah generasi yang ada, generasi Jeremia juga Kau pakai, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan bangsa ini. Terima kasih dan semuanya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu jemaat Tuhan di GB Palam Galaksi. Kau berkati gereja kami walaupun masih secara online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan biarlah kami semua juga boleh mentaati setiap protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan semua masyarakat Indonesia boleh sadar juga dapat menjalankan protokol-protokol yang sudah dikeluarkan, agar semua wabah ini boleh segera berlalu dan bangsa ini boleh bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas full yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dapat menyalurkan persembahan melalui gereja GBI Home lewat rekening berikut:
persembahan umum dan perpuluhan PCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia PCA 0730736789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan PCA 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya sukacita surga nyata dalam hidup setiap kita, amin. Yang percaya katakan amin. Boleh kasih tos kanan kirimu, Bapak Ibu Saudara, kalau ada keluarga di samping kanan kiri kita, kasih tos yang terbaik dan katakan terima sukacita surga yang daripada Tuhan. Haleluya. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya sukacita Tuhan nyata dalam hidup setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora.
Terima kasih Tuhan buat sukacitamu yang melimpah Tuhan hari ini. Buat hadiratmu yang sungguh luar biasa Bapa. Bawa kami terus lebih lagi untuk menikmati Engkau Tuhan. Untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab kami tahu dalam penyembahan kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan. Ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku, tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan
Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa tanggal 4 September tahun 2020, keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 32 tahun. Dimulai dengan satu gereja di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta yang berjumlah sekitar 400 orang. Sekarang berkembang menjadi 1.200 gereja di dalam dan di luar negeri. Dengan jumlah jemaat lebih dari 300.000 orang, dengan sekitar 9.500 kul. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Saya ingat ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan saya menjadi alat Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud, yaitu Pendeta Scheng dari Belanda dan Om Damaris yang merupakan penginjil sepenuh waktu pertama di Indonesia. Mereka saat ini sudah bersama dengan Bapa di sorga. Kisah Para Rasul 15 ayat 15-18 berkata bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti bahwa restorasi Pondok Daud baru terjadi pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Tetapi restorasi Pondok Daud ini sedang terjadi pada hari-hari ini. Dan akan selesai secara sempurna pada saat Tuhan Yesus datang kembali. Untuk apa Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud? Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang disebut milik Tuhan, mencari Tuhan. Ini berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan restorasi Pondok Daud? Dalam 25 tahun yang pertama, sejak tahun 1988, pengertiannya adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dalam 25 tahun yang kedua, pengertiannya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang direstorasi adalah kita-kita, yaitu saudara dan saya, supaya menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang artinya menjadi pemenang. Untuk menjadi pemenang, maka yang pertama, gaya hidup kita adalah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya kita harus hidup intim dengan Tuhan. Kita sekarang sedang direstorasi untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan. Untuk menjadi pemenang, maka yang kedua, kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Dan kita sekarang sedang direstorasi untuk bisa melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Sesuai dengan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Yang berarti ini juga pesan buat kita semua. Bahwa hanya pemenang yang masuk sorga. Pada waktu Tuhan Yesus merestorasi saya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, untuk menjadi lebih intim dengan Tuhan, untuk lebih mengerti kehendak Tuhan pada zaman now, itu sangat menyakitkan. Saya diproses, saya dibersihkan, saya dimurnikan, saya harus diam di rumah, berdiam diri sampai dengan hari ini. Tuhan berbicara kepada saya melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21 yang berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya, dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya, tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana." Sampai hari ini, terus terang saya masih merasakan amarah Tuhan belum berlalu.
Saya tidak tahu sampai berapa lama kita disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya. Pasti ada maksud Tuhan menyuruh kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka harus bersembunyi atau disembunyikan Tuhan barang sesaat lamanya sebelum melakukan pekerjaan besar. Seperti Nuh dan keluarga. Disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun. Sampai akhirnya Nuh bangkit menjadi bapa atas semua bangsa. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Tetapi 20 tahun kemudian Yakub bangkit dengan keluarga yang baru, kekayaan baru, identitas baru. Dia menjadi Israel, yaitu nama baru untuk umat pilihan Tuhan. Yusuf disembunyikan oleh Tuhan dari usia 17 sampai 30 tahun. Perbudakan dan penjara yang dia jalani menjadi sekolah di mana Tuhan mempersiapkan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Musa disembunyikan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Dan akhirnya Musa tampil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Daud disembunyikan Tuhan selama 15 tahun setelah dia diurapi menjadi raja Israel. Ketika Daud akhirnya naik takhta, dia telah menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu dia sendirian menghadapi seluruh Nabi Baal di Gunung Karmel. Yunus disembunyikan Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Setelah itu dia ke Niniwe berkhotbah dalam bangunan rohani terbesar dalam sejarah. Murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari. Sampai Roh Kudus dicurahkan secara luar biasa. Mereka dipakai untuk melakukan amanat agung. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Paulus disembunyikan oleh Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Ketika dia kembali, dia dipakai Tuhan secara luar biasa dan menjungkir balikkan dunia. Paulus juga disembunyikan Tuhan di dalam penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat penggembalaan Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Rasul Yohanes disembunyikan Tuhan di Pulau Patmos, di mana kitab Wahyu, kitab nubuatan terbesar sepanjang masa, dituliskan dan sekarang itu diberikan kepada kita. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus. Dia tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Dan pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saya percaya, setelah kita, yaitu saudara dan saya, taat waktu disuruh bersembunyi barang sesaat lamanya, meskipun kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak, kebosanan, perasaan takut, khawatir, putus asa. Tetapi pasti setelah itu ada berkat, kuasa, pengurapan double portion yang Tuhan Yesus sediakan. Haleluya! Ke depan ini, Tuhan akan memakai setiap kita sesuai dengan rencananya. Untuk itu, Tuhan menyembunyikan kita barang sesaat lamanya. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bersujud. Tuhanku, ya Allahku, Engkau perlindunganku. Hanya kepadamu ku bertelut. Aku memuji
menyembah kepadamu. Tuhanku, ya Allahku, Engkau batu karangku, hanya kepadamu ku bersujud. Tadi dikatakan, untuk menjadi pemenang, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, gaya hidup kita harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Artinya hidup intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Para ahli teologi sedang mengamati bahwa ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gerakan pertama melalui gereja rumah. Kul termasuk di sini. Yang kedua, melalui kesembuhan massal. Gerakan ketiga, penginjilan melalui doa. Penginjilan melalui doa ini adalah restorasi Pondok Daud. Ketiga hal ini sedang kita lakukan hari-hari ini. Pada tanggal 17 Agustus 2020, yaitu pada perayaan ulang tahun Indonesia yang ke-75, kita disuruh oleh Tuhan untuk mengadakan Zoom meeting dengan tema Trumpet Call for All Nations, yang diikuti oleh banyak bangsa-bangsa. Pada waktu itu Tuhan menyampaikan pesan bahwa trompet Tuhan sedang berbunyi untuk memanggil umatnya, bangsa-bangsa, untuk berdoa. Melalui Yeremia 33 ayat 3, Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ada 3 topik doa yang Tuhan mau kita lakukan hari-hari ini. Yang pertama, berdoa untuk negara kita, Indonesia. Yang kedua, berdoa untuk pertobatan. Dan yang ketiga, berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Kita harus berdoa untuk negara kita, Indonesia. Sesuai dengan Yeremia 29 ayat 7, kita harus berdoa untuk kesejahteraan negara kita. Karena kalau negara Indonesia sejahtera, maka kita juga akan mengalami sejahtera. Sesuai dengan Yesaya 48 ayat 18, bahwa kesejahteraan akan terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, marilah kita berdoa bahwa negara Indonesia akan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sesuai dengan yang terdapat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14 yang berkata, kalau kita melihat Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan, kalau kita melihat Tuhan menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, ini berbicara tentang resesi ekonomi. Kalau kita melihat Tuhan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya, ini berbicara tentang COVID-19. Maka Tuhan meminta kepada kita untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga. Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan memulihkan negeri kita, Indonesia, dari pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Kita juga harus berdoa untuk penuaian jiwa besar-besaran. Sebelum terjadi penuaian jiwa besar-besaran, selalu didahului dengan kebangkitan doa. Sebelum Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama, maka murid-murid Tuhan Yesus semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, yang artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terus dilakukan setelah Roh Kudus dicurahkan. Penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Amin. Demikian pula pada waktu Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street
yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. William Seymour yang memimpin doa. Semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan penuaian jiwa besar-besaran juga terjadi. Tahun 2013, Tuhan berbicara kepada saya bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi di zaman now disebutkan sebagai Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, saya terus berdoa untuk kebangkitan doa di Indonesia. Karena pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga akan terjadi setelah terjadinya kebangkitan doa. Tahun 2020, ketika terjadi pandemi COVID-19, yang luar biasa, terjadi juga kebangkitan doa antar denominasi di Indonesia. Menurut bilangan Research Center, 83,8% gereja-gereja di Indonesia ikut dalam kegerakan doa ini. Haleluya! Selain itu, pada tanggal 8 Juli sampai dengan 17 Agustus 2020, ada acara doa pujian penyembahan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selama 40 hari. Dan dilakukan pergantian tugas setiap 2 jam. Acara ini diikuti oleh gereja-gereja antar denominasi di seluruh Indonesia. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi saya, semua ini merupakan tanda bahwa pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga akan terjadi. Kalau kita melihat Pentakosta pertama, demikian juga dengan Pentakosta kedua, itu selalu dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan siang dan malam, yang berarti ini adalah penggenapan restorasi Pondok Daud. Hal ini juga terjadi pada Pentakosta ketiga. Kita mungkin tidak sadar bahwa selama 32 tahun Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud kepada kita. Yang ternyata restorasi Pondok Daud itu untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Kita harus berdoa agar kebangkitan doa, pujian, dan penyembahan terus berlanjut. Pasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Tuhan berkata mengenai Daud, bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang mana? Alkitab berkata bahwa Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kalau kita merindukan hidup kita berkenan di hati Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Apa kehendak Tuhan pada zaman now? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya dan tanda kesudahan dunia, salah satunya Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus akan datang kembali setelah Injil kerajaan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Yang percaya katakan amin.
Karena itu Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya dengan berkata di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberikan tugas kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan kuasa dari Roh Kudus. Ini kehendak Tuhan pada zaman now. Yang kedua, kehendak Tuhan pada zaman now adalah sebagai berikut. Dari tanggal 19 September tahun 2020 sampai dengan 7 September 2021, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5781 yang disebutkan dengan P Alef. P Alef artinya 81. P menggambarkan sebuah mulut, di mana peranan mulut adalah untuk memuji, meninggikan, mengucap syukur kepada Tuhan, melepaskan berkat, bukan dipakai untuk berbicara hal-hal yang kotor, gosip, porno, kepahitan, menjalikan orang lain, hoax, dan lain-lain. Alef adalah angka 1. Suatu permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi memasuki tahun P Alef, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menggunakan mulut ini hanya untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan pada zaman now, yaitu menggunakan mulut ini hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saudara yang mau melakukan, katakan amin. Mari kita yang mau melakukan ini, kita ikrarkan janji kita ini dengan menyanyikan lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Uriala basyara bala 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 bala. Uriala bara 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 bara. Uriala bara 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 bara. Oh Yesus, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang saat ini sedang disuruh oleh Tuhan bersembunyi barang sesaat lamanya. Mungkin saudara mengalami ketakutan, kebosanan, mungkin kecewa, mungkin ada yang putus asa. Tapi ketahuilah, Tuhan menyuruh kita, menyuruh saudara bersembunyi barang sesaat lamanya untuk merestorasi saudara. Untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Untuk menjadi pemenang. Dan hanya pemenang yang masuk surga. Tuhan, berikanlah damai sejahtera-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Kasihani mereka ya Tuhan. Kasihani. Sudah lama Tuhan mereka sedang menunggu-nunggu ini. Terima damai sejahtera Tuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Oh ralabashikara. Tuhan terima kasih. Ya Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus.
kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Mati kekal selama-lamanya. Tempatnya di neraka. Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kau angkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami, Engkau jagai kami ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan. Itu Engkau ya Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Minta ampun. Tuhan, anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Kasihani mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Ampuni. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ya Bapa. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Aba. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Yesus, 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 Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.